Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS 1, apakah sudah siap belajar sejarah peminatan hari ini? Jika sudah, mari kita mulai. Anak-anak, apakah kalian tahu artis ini? Artis ini? Dan artis ini? Dari manakah mereka berasal? Ya, betul, dari India. Nah, India adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan yang dulunya pernah dijajah oleh pemerintah kolonial Inggris hingga bisa merdeka seperti sekarang. Lantas, bagaimana sejarahnya? Yuk, simak penjelasan berikut. Pada abad ke-15, pemerintah Inggris melakukan perluasan wilayah ke negara India. Kira-kira alasan apa ya mereka melakukan itu? Apakah karena India memiliki rempah-rempah dan sumber daya alam yang melimpah? Bisa jadi. Pada saat itu, India berada dalam otoritas dinasti Mughal. 2 abad selanjutnya, dinasti Mughal mengalami kelemahan dan ini dijadikan sebagai celah oleh India untuk semakin menancapkan pengaruhnya. Kemudian, India membentuk kongsi dagang yang bernama East Indian Company atau EIC. Nah, EIC memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan di India. Kemudian, dalam perkembangannya, EIC tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang politik. Jelas, hal ini merugikan rakyat India. Lantas, mereka melakukan reaksi terhadap Inggris dengan melakukan beberapa pergerakan berikut ini. Yang pertama adalah di Indian Mutiny atau pemberontakan Sepoy. Pemberontakan ini dilakukan oleh prajurit India yang tergabung dalam kesatuan militer Inggris. Pemicunya adalah ketika prajurit India dipaksa untuk menggunakan senapan atau senjata api yang mana senjata api tersebut menggunakan lemak babi dan lemak sapi sebagai pelumasnya. Dalam ajaran agama Hindu, sapi merupakan hewan suci yang tidak boleh disakiti. Dalam ajaran agama Islam, babi merupakan hewan yang haram. Tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya dalam bentuk apapun, apalagi digunakan lemaknya sebagai pelumas senapan. Yang kedua adalah Brahma Samaj. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengganti sistem kepercayaan masyarakat Hindu yang menyembah banyak dewa atau yang disebut juga sistem politeisme menjadi hanya menyembah satu dewa saja atau monoteisme. Gerakan ini pula hendak menghapus sistem kasta dalam ajaran agama Hindu karena dianggap terlalu mengekang kebebasan masyarakat. Lalu, apakah gerakan ini berhasil dalam mencapai tujuannya? Yang ketiga adalah Ramakrishna. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengajak masyarakat India agar kembali pada nilai-nilai kerohanian bangsa Timur. Karena para penggeraknya menganggap bahwa nilai-nilai kerohanian bangsa Timur jauh lebih kuat dibandingkan dengan nilai-nilai kerohanian bangsa Barat. Yang keempat adalah KNI atau Kongres Nasional India. Jadi KNI ini merupakan persatuan dari gerakan-gerakan nasionalisme di India. Pada tahun 1885, KNI mengadakan kongres untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk menyatukan berbagai aliran yang ada dalam KNI. Tapi timbullah gejolak pada saat itu ketika kaum muslim menyatakan mundur dari KNI. Kira-kira penyebabnya apa ya? Dan apakah kemunduran kaum muslim ini berpengaruh bagi perkembangan organisasi selanjutnya?
adalah Mahatma Gandhi. Dia memiliki 4 ide gagasan pergerakan. Di antaranya Harta, Ahimsa, Swadesi, dan Satyagraha. Pengetahuan tambahan untuk kalian bahwa nilai-nilai pemikiran Gandhi ini ternyata masih hidup dan diadopsi oleh beberapa negara. Orang Korea Selatan biasa untuk menggunakan produk hasil buatan Korea Selatan sendiri dan sangat menghindarkan diri dari produk impor. Gunanya adalah untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Terus yang kedua, ada gerakan hartal atau mogok yang diadopsi oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa bagian Yogyakarta. Bagi orang Jawa yang tinggal di Yogyakarta, bila ada keputusan sultan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka mereka akan melakukan mogok kerja dengan cara mendatangi alun-alun kidul atau alun-alun utara untuk duduk bersimpuh di lapangan alun-alun hingga mereka akan didatangi oleh sultan dan diajak untuk komunikasi. Mari kembali lagi ke materi. Nah, perjuangan rakyat India untuk terbebas dari kolonialisme Inggris mulai dari pemberontakan Sepoy, Brahma Samaj, Ramakrishna, dan KRI akhirnya membuahkan hasil dengan merdekanya India pada tanggal 15 Agustus 1947. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah India memperoleh kemerdekaan dari Inggris dengan cuma-cuma? Diberikan begitu saja? Ataukah melalui proses lainnya ya? Mari kita diskusikan.